Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di KPI Podcast. Nah, hari ini kita dengan tema Dinamika dalam Organisasi, Special Research Person, Ketua Surat Kabar Mahasiswa STI Natuna periode kedua. Nah, sudah bersama kita hari ini Bang Asmizar. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, karena sudah lama tidak berjumpa ya Bang. Dulu itu kita pernah podcast bersama juga itu 2 kali tapi gagal di-upload gitu ya. Udah datang-datang podcast beberapa 10, 20 menit, 30 menit tapi nggak di-upload. Nah, hari ini kita bakal upload dan bahas seputar organisasi ya, dinamikanya di dalam Tayang, organisasi. Ya, janji insya Allah tayang karena editornya sudah siap untuk. Oke, yang pertama itu Abang sebagai alumni STI Natuna ya. Itu angkatan keberapa, Bang? Saya masuk STI itu angkatan 2016. Masuknya? Ya. Kalau wisudanya saya lupa karena saya kan agak lama. Baru. Agak lama kuliahnya. Iya. Dari 2016 saya tamat itu tahun 2023. Iya, 2023. Berarti angkatan 2023. Oh iya. Kalau STI itu berarti kan 2002. 2002 terbentuk, berarti kalau 2023 berapa tahun? 2021. 21. Nah, berarti angkatan 21 lah saya kira-kira. Oh, ke 21. Angkatan 21. Iya. Kalau untuk seputar organisasi apa aja yang sudah Abang jalani di waktu masa perkuliah di STI? Kalau organisasi ya saya memulai berorganisasi memang dari STI ini. Organisasi pertama saya itu Mapala STI itu. Kemudian di tahun yang sama 2016 tuh saya masuk Mapala. Terus kami membentuk lagi SKM Islamika tadi. Oh ya, surat kabar. Baru ada surat kabar gitu ya? Nggak baru juga, karena SKM Islamika ini ada dua kali dibentuk. Nah, jadi yang pertama itu sebelum adanya Prodi KPI. Iya. Nah, itu kampusnya itu kalau teman-teman tahu HDS tuh. Nah, HDS itu sebelum adanya HDS disitulah kampus STI pertama. Berarti Abang udah kuliah di situ? Belum. Kirain masih di situ, tapi udah gedung baru ya? Kalau saya di situ memang tuan. Pertama. Jadi kampus pertamanya di yang HDS sekarang ini. Ya, itu kampus sejarah kita. Kemudian adanya gedung baru di sini. Barulah di kampus yang pertama dibentuk SKM, tapi belum ada KPI, jurusan KPI. Oh, jadi berarti SKM dulu terbentuk, baru program studinya ada. Jadi waktu itu semisal prodi yang pertama itu prodi PAI, ekonomi ya, mereka itulah yang membentuk SKM. Di bawah asuhan Pak Umar tadi, karena idenya kan dari ketua STI sendiri. Iya, gagasannya dari beliau gitu ya. Kemudian setelah 2015 itu KPI dibentuk di STI, maka Pak Umar bilang bahwa surat kabar mahasiswa ini wajib dibentuk karena sudah ada prodi komunikasi. Ya, FYI aja kalau Bang Izar ini adalah alumni program studi komunikasi dan penyiaran Islam juga, ya guys. Jadi itulah sejarah SKM tadi, karena sudah adanya prodi komunikasi dan penyiaran Islam, maka kata Pak Umar wajib fardu ain, katanya. Fardu ain dibentuknya surat kabar mahasiswa Islamika. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk ini pada saat Abang udah di kuliah gitu ya, dibentuknya 2016. Waktu itu kami yang membentuk bukan cuma prodi KPI. Karena waktu 2016 tuh mahasiswa cuma 5 orang. 2015. Angkatan 2015. Ya. Oh, 5 orang. 5 orang. Oh, program studi KPI, bukan yang satu yang 5 orang. Khusus prodi KPI angkatan pertama itu cuma 5 orang. 5 orang. Kemudian angkatan angkatan kedua itu 10 orang. Ya, ada peningkatan ya. Tentu harus ada peningkatan. 10 orang. Nah, mulai dari angkatan kedua ini kami bentuk, tapi kami ngajak prodi lain, kayak ada anak hukum yang juga hobi
mau belajar tentang jurnalistik, Iya. gabung di SKM. Nah, ada juga anak-anak PIAUD, anak ekonomi juga gabung. Jadi Dibuka untuk umum gitu ya? kami buka Umum untuk seluruh anggotanya. mahasiswa gitu. Bukan hanya untuk prodi KPI. KPI aja. Tapi dikhususkan KPI ini harus wajib Islamika harus masuk SKM. Karena basicnya itu kan, basic. Iya, harus ke jurusan. situ gitu Ya. kan. Berarti harusnya sebenarnya nggak usah direkrut lagi lah SKM Ya, itu kalau kalau untuk prodi khusus- KPI memang harus ya semuanya. Khusus KPI itu tak perlu direkrut. Iya, biar untuk catatan tahun untuk Ya. masa jabatan selanjutnya. Karena kembali lagi tujuan dari Islamika tadi kan, SKM ini kan di prodi kita kan banyak belajar tentang ilmu jurnalistik, Iya. kemudian ada materi audiovisual, desain grafis. Nah, teori-teori itu kalau tidak ada ruang untuk dipraktekkan, Iya, betul. Nggak kita bisa. nggak bisa. Mm-mm. Walaupun kita hatam satu buku tentang jurnalistik, tapi kita tetap praktek, Iya. nggak bisa kan? Mm-mm. Makanya Islamika ini jadi wadahnya, wadahnya buat kita yang sudah belajar cara bikin berita di teori yang diajarkan di kuliah. Iya. Di Islamika kita coba praktek. Iya, prakteknya di sini gitu. Iya. Hmm. Jadi ruangnya itu, Iya. itu sejarahnya. Kalau untuk anggota kami pertama-tama itu palingan 10 orang. Iya, 10 iya. orang. 10 Itu pertama ya. Iya. Udah digabung sama periode sebelumnya Iya. juga. Karena kan dalam organisasi kita tidak pungkiri Iya. banyak apa namanya, misal waktu daftar tuh banyak, tapi kan seiring berjalan waktu yang bertahan tuh sekitar 10 orang itu tadi Iya. perintis awal. Iya, untuk dinamika dalam menjalani organisasi tersebut itu apa aja bang? Permasalahan-permasalahannya, kendala-kendalanya gitu. Kendala Dan unek-uneknya. di Islamika. Iya, seru kabar. Kalau di organisasi nggak boleh. Iya. Kita kan bahas seputar organisasi. Kendala mungkin banyak ya. Kalau organisasi itu kalau tidak ada dinamika tidak hidup. Betul. Betul kan? Jadi harus Kalau ada konfliknya, harus ada apa namanya, gagasan-gagasannya. Iya. Kalau dulu yang paling sulit itu mencari anggota yang minat, Iya. ya kan, yang minat. Karena waktu periode pertama itu kita belum ada podcast, belum ada yang namanya kenal podcast. Di 2016 tuh belum terkenal nama podcast. Iya. Website aja enggak ada. Website dulu. Dulu belum terkenal ya website. Jadi kita mainnya dulu di koran. Media cetak. Jadi setiap edisi itu misal kami itu terbitnya setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi Lama ya bang? Lama. Nggak bisa seminggu sekali gitu. karena ini percetakannya enggak ada di Natuna. Oh, di luar. Di Batam. Oh, Nah, jauh. Jauh. Jadi kami waktu dulu Islamika tuh fokusnya bikin berita, bikin opini, wawancara narasumber, kemudian dibikin teksnya, terus dikirim ke media cetak yang di Batam. Oh, untuk Ada dicetak. kerjasamanya. Dicetak jadi koran lah, namanya koran Islamika. Waktu itu berapa kali terbit? Dari 2016, 2017, 2018. Nah, 3 bulan sekali kan? 3 bulan sekali. Berarti 1 tahun itu 4 kali ya? Ya, 3 bulan. Karena lama kan? Iya. Terus itu periode pertama kan? Tapi banyak peminatnya waktu itu bang untuk koran. Dijual atau Rencana gimana? dijual. Tapi awal pertama sekali itu dibagikan secara gratis. Oh. Jadi kita kayak ke Pemda-Pemda, ke dinas-dinas kita bagikan dulu. Iya, ibaratnya memperkenalkan dan mempromosikan gitu lah ya. Nah, kebetulan di 2017 ke 18 itu orang sudah mengenal yang namanya media online, Website gitu. website. Jadi koran ini udah Berkurang. kayak jadul gitu kan. Iya. Jadi orang nggak banyak minat lagi. Jadi di periode kedua Islamika ini Masih abang katanya? enggak, yang pertama bukan saya. Oh enggak, abang kedua. Terus selanjutnya masih abang? Ya, di periode pertama itu ketua pertama itu namanya Yuli Diana. Ya, saya waktu itu sebagai wakil. Periode kedua pun tidak ada pergantian ketua. Jadi ibaratnya saya sebagai wakil karena si Yuli Diana ini udah selesai duluan ya kan. Jadi saya meneruskan untuk mencari, karena kami kemarin kurang anggota. Iya. Jadi terpaksa
saya teruskan lagi di periode kedua. Nah periode kedua ini kan koran udah nggak ada yang minat lagi nih. Iya. Kemudian percetakannya jauh dan juga mahal. Nah mahal tadi, jadi kita nggak mampu. Jadi kami memberikan ide untuk membuat website. Iya. Nah, yang sekarang digunakan ya Islamika blog Iya. blog Islamika itu awalnya dari kami yang bikin. Kemudian diteruskan sama teman-teman Tandan segala macam itu diteruskan. Oh berarti sampai sekarang website. Tapi website baru yang dipakai Randa itu. Oh yang sekarang Ya. baru. Website lama waktu itu saya lupa juga siapa adminnya. Jadi kita beralih ke website karena lebih mudah kan. Iya. Terbitnya per Hari jam, itu juga ya, gitu kan. per jam. Kalau kayak dulu tuh permasalahan atau berita apa biasanya yang diangkat Bang untuk masuk ke website itu? Kita kan kalau di style kan yang paling utama informasi tentang style. Ya, kegiatan-kegiatannya gitu. Tentang style. Kemudian kita juga sedikit selingan tuh kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Oh. Karena kemarin kita punya target gimana media Islamika ini bisa jadi salah satu media di Kabupaten Natuna. Jadi ada kerjasamanya Dengan pemerintah gitu. Kemudian ada juga kita dapat komisi di situ Oh. untuk berjalannya media. Iya. Perlu biaya juga. Betul. Teman ngeliput itu kan pakai duit Iya, juga kan, motor, transportasi, macam, terus untuk upload kuota Ya, gitu kan. fasilitas segala macam. Jadi rencana awalnya sampai ke situ, sampai kerjasama. Kan sebelumnya yang tadi tuh percetakan ya, belum sempat nanya. Kalau percetakan kemarin tuh biayanya dari mana Bang? Kalau biaya ada dua kerjasama. Yang pertama dari stylenya langsung. Edisi pertama itu ditanggung style. Style nanggung edisi pertama. Kemudian edisi kedua, ketiga itu kita ada kerjasama dengan Pemda. Support. Jadi bentuk kerjasamanya di koran kita itu harus ada beritanya Pemda. Ya, biar ya kan. Ada kerjasama, mereka membiayai percetakan kita 2 kali atau 3 kali terbit tuh dibiayai oleh Pemda kerjasama dengan style. Itu untuk anggaran pembiayaan ya koran tadi. Iya. Nah media online itu kita harapkan juga seperti itu. Cuma kan kita kekurangan anggota. Ya sumber manusianya Ya, itu kurang. dan peminatnya. yang bisa menulis itu juga susah. Kan? Yang orang bisa nulis juga susah. Jadi lambat laun selama beberapa tahun itu vakum. Memang nggak ada kegiatan sama sekali. Iya. Baru mulai lagi di ketuanya Irwanto. Oh, mulai lagi. Ya, mulai lagi. Tapi pas zaman Abang itu kegiatan selain dari website atau percetakan koran itu apa Bang? Kegiatan-kegiatan lain lah. Khusus Islamika. Iya. Ya bentuknya tetap itu. Produk utamanya menulis berita, kemudian wawancara narasumber. Kayak turun lapangan gitulah ya. Wawancara narasumber ini bentuknya kayak opini, wawancara khusus. Jadi misal style ini ngundang tamu dari luar. Iya. Islamika wajib menculiknya. Diculik di ruangan Untuk wawancara, bikin berita gitu ya. Bukan menculik secara ini ya, bukan Iya. negatif ya. Berarti kami bisa juga lah Bang menculik untuk ajak podcast. Ya, itu tadi. Jadi kalau ada narasumber luar datang, Islamika wajib menculiknya. Menculik. Ya. Ingat ya. Kan? Nanti kalau kita culik. ada podcast wajib diculik untuk podcast. Oke. Strategi baru itu. Kalau untuk dinamika ini yang saat ini ya, kalau yang saya rasakan itu untuk mencari anggota itu memang sangat sulit Bang. Ya. Terus misalnya udah ada keanggotaannya ini, pada saat kegiatan ini nggak ada, tetap orang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itu orang gitu terus. Itu kalau dari pribadi Abang sendiri ada nggak sih strategi atau solusi untuk menangani hal tersebut? Kalau di organisasi biasa, kalau dinamika seperti itu ya, keluar masuk itu biasa. Yeah. Tapi yang harus kita garis bawahi kan, pertama dari diri kita sendiri, kenapa kita berorganisasi? Itu yang pertama yang harus kita cari tahu. Kita
misal saya masuk Islamika, kenapa saya harus masuk situ? Kemudian ketika kita berorganisasi, kita juga harus berkembang. Nah, kalau organisasinya tidak membuat kita berkembang, mending kita keluar, gitu kan? Misal lingkungannya toksik, orang-orangnya toksik, kemudian tak ada kemajuan di situ. Kita biasa-biasa aja stuck situ, mending kita keluar. Kemudian lihat lagi, sebelum kita keluar nih, lihat lagi apakah organisasi ini kita perlu. Kalau kita perlu, bertahan. Bertahan dalam artian kita yang merubah. Betul. Dan lingkungan toksik menjadi tidak toksik. Kita bisa membawa organisasi kita lebih baik. Nah, yang pertama kita ditentukan, kalau kita masuk organisasi kita harus berkembang. Kalau tidak, dari yang tidak bisa menulis jadi bisa menulis. Betul. Kan? Karena sebenarnya kan semuanya ada kemampuan masing-masing gitu kan, tinggal diasah lagi biar dia nggak kembali ke minat. Kalau dirasa passion kita tidak di sini, ya tak usah kita paksakan. Nah, itu dinamika yang pertama kita harus gali dari diri kita sendiri. Kemudian dari pemimpinnya nih, siapa ketuanya? Ketua lah yang, kalau ibaratnya kalau kita jadi ketua itu harus siap sakit hati, saya bilang. Ya kan? Kalau ketua yang tahun ini insya Allah kebal sakit hati. Kalau ketua tidak siap sakit hati, jangan jadi ketua. Karena kalau di organisasi kita jadi ketua itu semua serba ketua. Fisiknya ketua kan. Kita ajak rapat, anggota tidak hadir, sakit hati. Kita ajak kegiatan, anggota tak hadir, kita sakit hati. Soalnya kalau nggak suka ada masalah itu langsung nyablak aja gitu, nggak usah disimpan-simpan. Kalau simpan kan sakit hati gitu. Jadi ketua itu harus siap sakit hati. Karena kita merangkum dari otak-otak orang yang berbeda. Banyak kepala gitu yang untuk kita satukan gitu. Ya kita tidak bisa maksa satu orang untuk ini. Tapi kita harus bisa memahami dan merangkul mereka. Itu wajib ketua. Itu kalau untuk menarik minat mahasiswa agar bisa masuk ke organisasi itu gimana sih Bang sebenarnya? Kalau menarik, karena kebanyakan di saya ini kan kupu-kupu, kuliah pulang dan orang yang ikut organisasi di berbagai organisasi itu rata-rata orang itu aja, muka-muka itu aja gitu. Iya. Ya wajar sih, karena kembali ke minat tadi kan. Kita kalau di organisasi itu paling yang bisa kita lakukan ya sosialisasi yang pertama. Kemudian bikin teman-teman anggota tuh nyaman dulu lah. Yang udah masuk itu dibikin nyaman dulu lah di sini. Kalau dia udah nyaman, dia akan keluar. Betul. Kasih gorengan tiap hari, rapat ada gorengan. Nih kalau rapat maka muka masam terus ketua. Terus. Pokoknya kalau jadi ketua itu mukanya nggak boleh masam gitu ya Kak Mega. Jadi bawa happy ya kan, anggota-anggota yang paling bikin nyaman dulu, mereka nyaman, organisasi hidup. Ya kan. Kalau udah nyaman, kemudian mereka paham akan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi jangan diumpankan ke ketua. Ketua juga bikin surat, ketua juga yang megang duit. Itu nggak usah ada anggota. Ketua juga yang edit. Betul. Kita udah dibagi, ketua hanya manajemen, ngatur. Itu peran dari ketua tadi. Kemudian komunikasi yang paling penting. Kalau ada anggota yang tiba-tiba hilang, di chat, kenapa? Itu sudah dilakukan sama anggota kami. Kalau dia cowok, kenapa saya? Kalau cowok, kalau cewek, kenapa dek? Dek. Langsung luluh. Dibawa apa namanya? Bikin dia nyaman dengan organisasi. Ditanyain apa kendala. Kalau memang dia tidak passion di situ, tak usah dipaksakan, memang bukan passionnya di situ. Tapi kadang bingung Bang, maksudnya kita ini kan anak komunikasi gitu. Tapi kalau untuk komunikasi di grup misalnya itu kan dalam ramai kan. Nah itu misalnya kayak chat nggak direspon gitu. Malah anak komunikasi nih tinggal jawab waalaikumsalam itu susah. Kadang kalau udah dosen aja yang chat itu nggak dibalas Bang, nggak direspon. Nah itu kalau tanggapan Abang itu gimana? Itu namanya susah. Komunikasi batin. Pakai bahasa. Waalaikumsalam. Udah dijawab dalam hati.
nggak nyambung batinnya berarti. Ya itu maksudnya kayak kalau udah dosen yang chat nggak direspon, apalagi kita sama manusia mahasiswa gitu. Kayak karakter tadi kan. Iya betul. Balik karakter masing-masing. Jadi nggak bisa kita, kalau dari diri kita lah yang merubah gimana kita ke depannya. Iya. Proses. Mungkin itu sejarah Islamika, kemudian dinamikanya. Kayak untuk sambil makan bang, apa? Iya, saya minum aja nih. Minum aja. Kalau di masa-masa jabatan abang itu apa sih hal-hal yang paling berkesan gitu dalam organisasi gitu? Yang paling teringat lah, susah senangnya gitu. Yang paling berkesannya itu tadi kita kan belum pernah bikin koran tuh. Iya. Jadi ketika terbit ada nama kita di tulisan tuh, wah gitu. Iya, berasa kebanggaan tersendiri Ya, gitu kan, Bang. wah gitu. Itu pengalaman. Iya. Pengalaman nulis gimana setiap hari dimarahin Pak Umar. Betul. salah menyebutkan kata, salah ejaannya nggak benar. Jadi bukan kita nulis langsung benar, enggak. Betul. Jadi kita waktu itu nulis, kirim dulu ke beliau WA. Kayak Dulu kayak ibaratnya direvisi gitu ya, lihat dulu, dicek gitu. 2016 tuh WA belum segencar sekarang. BBM nggak? Dulu Iya, ya BBM. Itu WA tuh nggak ini. 2017 baru mulai adanya WA kalau nggak salah ya. Baru WA terkenal. Jadi kita kirim dulu ke beliau. Beliau cek, Pak Umar cek, kalau layak terbit, Ben kasih jempol kan. Kalau enggak, ya revisi lagi. Jadi perbaiki lagi. Ya. Gitu. Jadi situlah proses belajarnya. Iya. Kita beliau bilang tulis saja semau kalian kayak apa. Nanti beliau cek. Bahkan waktu periode pertama itu beliau yang revisi sendiri. Jadi kita cuma kirim tulisan mentahnya, salah-salah apalah. Iya. Beliau yang perbaiki. Jadi saking effortnya beliau. Oh, jadi kirim lagi tuh udah betul semua, maksudnya udah sesuai beliau, ini. Iya, walaupun kita salah, tapi Pak Umar tuh yang langsung perbaiki. Diedit langsung sama beliau. Oh. Kalau kayak kami kan bukan dinamika sih, kesan-kesannya kan banyak itu kayak kemarin mengajukan proposal itu sampai ke kebun beliau gitu. Iya. Iya, mengejar ACC-nya gitu. Karena banyak hal yang penting di organisasi ini yang harus diperjuangkan sama-sama sebenarnya. Jangan orang-orang itu aja gitu. Iya. Sama kita juga kalau kemarin kan mengharapkan dari STAI juga yang membantu dari pendanaan segala macam tuh prasarana Islamika ya kan. Tapi kan kita tidak pungkiri kan tidak mungkin 100% bisa di support. Betul. Jadi kita harus mencari cara gimana di luar. Salah satu nyari proposal itu juga pembelajaran kan. Iya, kayak alternatif lain dari selain minta ke STAI gitu ya. Proposal itu kan bukan hanya kita nyari duit untuk bikin kegiatan, tapi kan juga pembelajaran kita bagaimana membangun relasi dengan orang. Betul. Ya kan? Menghadapi orang-orang. Apalagi mau ketemu bupati kalau kita nggak ngadap proposal kan. Betul. Karena nggak ada tujuan kita mau. Iya. Nggak ketemu. Ayo nongkrong gitu kan nggak mungkin. Tujuan duit ada tujuannya misalnya Pemda misalnya kan. Sambil kita bagaimana kita belajar mengkomunikasikan kegiatan kita itu supaya orang itu tertarik dan mau mensponsori. Itu kan pembelajaran juga. Iya, betul. Jadi kesannya juga seperti itu. Dulu sering ke Pemda ngajukan proposal kan tidak ada jalan kegiatan kita kan. Iya, betul. Kalau untuk ini karena udah di penghujung waktu ya Bang, kalau sebagai closing statementnya apa harapan Abang untuk organisasi selain organisasi Surat Kabar ini, untuk semua organisasi lah yang ada di STAI Natuna ini? Ya, kalau harapan terkhusus untuk Islamika karena jantungnya prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Betul. Semoga semakin maju dan berkembang. Amin. Semoga terus ada inovasi lah dari teman-teman untuk pengembangan Islamika ke depan.
dan bisa menjadi salah satu media alternatif di Kabupaten Natuna. Jadi harapan saya narasumbernya bukan dari internal saja, Iya. undang juga komunitas, undang Oke, juga insyaallah. dari instansi pemerintah bisa. Betul. Yang penting kita mempersiapkan prasarana kita dulu. Iya, betul sekali. Kalau untuk sekarang internal boleh lah. Iya. Ya. Nanti kalau udah berkembang lagi, udah ada kamera yang bagus, Oh, itu langsung narasumber ya. kalian juga. Betul, siap. Diundang Insyaallah. semua. Oke. Itu sih. Oke. Dan saya juga sekarang kan masih aktif juga berorganisasi, banyak komunitas. Dan nanti juga mau ngajak podcast KPI ini buat collab dengan NGF, Natuna Geopark. Oh, boleh Bang, Ya, boleh. Itu sangat Ya. smart banget nih. Ya forum kita bikin semacam segmen khusus Geopark. Iya. Karena saya juga ketua di sana. Oh. Ya, nanti saya undang. Ya, tinggal bikin tunggu collab. info aja, Bang. Karena kan butuh narasumber juga kan. Betul sekali. Jadi kita undang lah. Ya, tinggal info aja gitu. Karena dengan STAI kami sudah ada kerjasama juga kemarin. Oh, iya. Geopark untuk menjadi support pembangunan Natuna ya kan, lewat mahasiswanya. Betul. Dari KPI Podcast dengan pemudanya, pemuda Geopark. Ada juga, nanti kita kerjasama. Oke, siap. Ditunggu informasinya, Bang. Oke, terima kasih kepada Bang Izhar untuk meluangkan waktunya pada hari ini. Dan tidak lupa juga karena kita sedang suasana pendaftaran mahasiswa baru nih, Bang Izhar, ya, yang akan dibuka mulai pada tanggal 1 Februari 2025. Nah, jangan lupa untuk teman-teman SLTA Sederajat untuk bergabung bersama kami di STI Natuna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.